Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah sulit tidur. Yang pertama adalah usahakan tidak memakan dan meminum apapun sebelum Anda tidur. Yang kedua, jangan mengkonsumsi alkohol sebelum Anda tidur. Dan yang ketiga adalah dengan cara menonton pertandingan Manchester United, terlebih pada kick-off lewat tengah malam waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada yang lebih membuat Anda cepat tidur selain melihat passing-passing ke samping, salah-salah umpan, dan betapa frustrasinya Cristiano Ronaldo melihat peluang-peluang yang dihasilkan oleh timnya gagal untuk membuahkan gol. Lakukanlah hal tersebut, niscaya tidur Anda akan lebih lelap. Selamat datang di Pangeran and Justin Show. Halo dan selamat berjumpa kembali di Pangeran and Justin Show. This is Regista dan ada banyak sekali yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Terlebih betapa comeback-nya Phil Jones. Setelah lebih dari 700 hari dia tidak bisa tampil, ia kembali merumput dan ternyata menjadi pemain terbaik Manchester United pada pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers yang diakhiri dengan kekalahan dari United. Gue ketiduran nonton pertandingan saat half time. Coach Justin katanya nonton sampai habis. Dan gimana Coach menurut lo, Coach? Ya, gue sih kasihan sama Rangnick ya. Dapat pemain di atas kertas selevel Ferrari, tapi mainnya kayak bajai. Gini, gue tuh ada beberapa lah segelintir fans MU yang mengkritik gue, katanya Rangnick jelek. Gue cuma jawab gini, kalau pemain lu nggak bisa passing, gimana lu mau salahin pelatih sekolah? Itu aja kan, sesimpel itu. Dan ini berkali-kali terbukti. Kita lihat dari awal, Crystal Palace main bagus, Norwich hancur, Newcastle lebih hancur lagi, Burnley bagus, sekarang Wolves. Kan pada saat jelek-jeleknya itu kan kembali lagi ke passing dan sirkulasi. Kemarin itu ada beberapa momen di mana MU di press, mereka kombinasinya bagus dan lepas dari tekanan. Cuman masuk ke final third, ya passingnya itu nggak banget dan nggak ada kreativitas karena si Sancho sama Greenwood menurut gue tidak bisa bermain dengan sistem itu, tidak tahu tujuannya apa. Mereka terlalu egois. Padahal Sancho sama Greenwood itu dimainkan sama Rangnick dalam 4-2-2-2-2 itu adalah kan biar mereka bisa dari tengah itu bisa nusuk lewat sayap kan, dan kenapa Bruno Fernandes itu dicadangin karena Fernandes bukan pemain sayap. Dan nyatanya menurut gue Greenwood pemain terbaik ya. Gue nonton babak pertama, gue nonton juga highlights-nya, ya salah satu best performer lah dari United, tapi dia ditarik keluar kan. Terbaik mungkin untuk diri sendiri. He didn't play for the team untuk gue. Karena justru umpan-umpan itu harus datang dari Greenwood sama Sancho. Dan mereka lebih banyak bermain sendiri. Mereka intensinya lebih ke cetak gol daripada memberi assist. Sekarang kalau bukan mereka berdua kan bermain tanpa playmaker. Justru pada saat Bruno masuk, assist-assist itu baru lahir. Nah, di situ 5-10 menit agak seru lah, agak bisa ngelawan. Tapi secara overall, ya 2 shot on goal, what do you expect? Dan kalau lo lihat Coach ya, sebenarnya nih beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Tapi gua kasih konteks dulu. Kenapa United mainnya nggak full press lagi? Kayak lawan Crystal Palace match babak pertama gitu ya. Kenapa malah mainnya blee banget gitu? Beberapa minggu yang lalu, jatuh HP gue bentar. Beberapa minggu yang lalu itu ada gosip dari akamsi Manchester gitu, wartawan-wartawan lokal, koresponden gitu ya. Bocorlah kabar, katanya pemain United itu komplain pas latihannya Rangnick itu terlalu berat katanya. Terlalu berat dan mereka protes semuanya. Nah, itu diprotes lalu keluar gosipnya itu ketika MU lagi menang. Jadi nggak ditanggepin dengan serius lah. Tapi ini kan sebelum kemarin gara-gara Covid protokol, jadi MU lama nggak main kan gitu. 2 minggu. 2 minggu nggak main. Dan ternyata setelah balik lagi main dan full press-nya itu udah nggak ada lagi, udah nggak kelihatan sama sekali gitu. Jadi bisa jadi ada kebenaran dalam gosip itu bahwa pemain MU yang isi memang primadona semua isinya kan, diva semua, itu beneran protes sama latihannya Rangnick.
gitu, yang dianggap terlalu berat. Karena kenapa mainnya nggak kayak gitu? Mainnya kan beda banget sama yang diharapkan kan? Ya ini yang bikin gini ya. Rangnick dari awal sudah membuktikan atau mempresentasikan dirinya bahwa nomor 1 itu adalah otoritas. Dia nggak suka pemain bertato, dia nggak suka ini, nggak suka itu. Dia menunjukkan gue pengen bermain begini, bla 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 bla. Tapi gue setuju, 2 match terakhir itu nggak kelihatan. Pressingnya itu nggak kelihatan sama sekali. Bahkan mereka mulai ngepresnya itu di babak tengah ke depan lah, baru mulai. Nah, gue nggak tahu apakah Rangnick mendengar pemain atau Rangnick memang dikerjain sama pemain. Bisa juga kan, gue selalu bilang ke pemain gue bahkan, kalau lu sendiri protes, lu kemungkinan besar akan digeser. Tapi kalau rame-rame protes, mungkin lu lebih punya power lah. Nah, sekarang kan intinya sekuat apa, sepowerful apa Rangnick dalam menjalankan latihannya. Karena sistem ini, kalau lu ilangin satu aspek, yaitu gegenpressingnya, nggak jalan. Iya, benar. Nggak jalan. Dan kelihatan kemarin. Nah, kalau begini terus ya, gue mah ketawa aja. Ya ini part of the problem memang pemain-pemainnya sih. Kayak, kan lo jadi nggak bisa nyalain Ole kan, balik lagi nih gue nih. Tapi bener, maksud gue adalah, lo mau taruh Pep Guardiola di situ juga, kalau dia ngasih instruksi yang bener-bener spesifik, pemainnya nggak bikin dan nggak mau bikin, sama aja bohong kan? Iya, betul. Nah, kembali lagi keputusan yang harus diambil oleh manajemen. Siapa yang lu mau jual, siapa yang nggak ngikutin, ngerti nggak? Karena lu tidak bisa bermain kayak begini terus. Di bawah Ole udah terbukti lah, Ole udah cukup dapat banyak waktu dan memang bermain ngandelin skill, malas-malesan, mut-mutan, itu nggak bisa. Lu nggak bisa bersaing dengan City, Chelsea, dan Liverpool, sesimpel itu. Nah, kalau lu mau bersaing, you need a system. Gue tadi baca statement lucu di Twitter, gue bilang, ya harusnya ambil Conte. Conte adalah pelatih winner, juara, mental juara. Kalau masuk langsung bisa bermain. Lu lihat nonton Spurs main nggak? Ujung-ujungnya juga long ball, lini tengah juga di skip. Kalau sekarang kan bener-bener, yang lu incer itu jangka panjang. Yang lu ingin bikin adalah sebuah pondasi di mana pelatih akan bergantian, tapi sistemnya tetap berjalan. Itu yang diinginkan oleh MU kan. Cuman kalau pemainnya kayak begini ya, kita lihat aja. Kalau gue jadi Rangnick kayak begini, sebagian akan gue cadangkan. Gue tidak puas, kalau gue jadi Rangnick, gue tidak puas dengan Greenwood sama Sancho, bukan karena mereka tidak bisa karena mereka tidak mengikuti instruksi. Greenwood itu jarak 80 meter masih di shoot, men. Sementara Cavani sama Ronaldo kosong, ngerti? Yang harus supply mereka siapa? Karena MU nggak bermain dengan playmaker, ya kan? Lu nggak bisa berharap Matic dan McTominay yang kasih end passing. Enggak. Itu harus dari Sancho sama Greenwood. Maka dari itu, gue juga tweet. Lu bisa cek. Gue bilang Greenwood, Sancho out, Rashford, Bruno in. Dan terjadi... Greenwood itu memang bukan pemain tengah, bukan pemain sayap kok. Striker. Setuju. Tapi kan, iya, dia dipaksa bermain di posisi yang sebenarnya bukan posisi natural dia. Untuk mengakomodasi, gitu ya. Dua om-om main di depan, gitu kan. Ronaldo sama Cavani, gitu. Kalau Cavani sih gue nggak ada problem ya. Menurut gue Cavani tuh work rate-nya bagus banget gitu. Tapi Ronaldo, coach lo pernah main Scrabble nggak, coach? Tahu kan lo main Scrabble gitu kan. Gue nemu komen di tulisan Guardian tuh bagus banget. Komennya adalah, lo tuh pakai Ronaldo di tim lo, itu kayak main Scrabble, terus lo dapet huruf Q. Huruf Q itu kan poinnya gede, ya kan? Wih, cuman bikinnya susah. Iya, dia kan keren nih, keren nih Q kan poinnya gede nih. Tapi pas lo main, gimana cara makainya? Kayak Ronaldo gitu kan, bener-bener kayak Ronaldo. Dan gue orang yang senang, sekali lagi ya, gue orang yang senang ketika Ronaldo balik ke United. Tapi menurut gue sih, he's still part of the problem gitu. Again, gue nggak ngomongin soal apakah dia malas untuk ngepres atau enggak. Menurut gue tuh hal kedua dan ketiga. Tapi memang Ronaldo main itu nggak fluid memang United, sama sekali nggak fluid gitu. Apalagi ketika bermainnya dia juga dengan dua striker, Ronaldo sama Cavani. Cuma kan ya udah, kan nggak mungkin nggak dimainin kan, pasti harus dimainin. Nggak fluid itu karena kehadiran sosok Ronaldo sehingga begitu intimidatif terhadap pemain lainnya. Atau nggak fluid karena Ronaldo tidak bisa mengikuti sistem yang diinginkan? Nggak fluid karena memang Ronaldo nggak pernah sebagai pemain di mana dia bisa jadi part of the bigger system kan? Di mana coba dia kayak gitu? Nggak ada sama sekali gitu. It's all
cetak gol dan Yes, cetak dulu gol. zaman di Madrid, Iya. world class striker kayak Benzema tuh harus main di sayap Iya. untuk bisa akomodasi dia gitu iya, kan. betul, Iya. betul. Dia main di Juventus pun Betul. juga sama Iya. gitu. Yang ternyata memang ini adalah sebuah masalah yang semua orang juga udah tahu, tapi termasuk gua gitu ya, terbutakan oleh euforia gitu kan. Dan pada akhirnya ya kelihatan dan nggak mungkin untuk dia dicadangin atau bahkan untuk dicadangin dalam waktu yang lama gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika hal ini udah jadi default, what's next-nya? Apalagi kalau ditambah dengan pemain-pemain yang memang nggak bisa jalan instruksi udah. Apalagi kalau gosip di mana mereka ngambek atau protes latihan terlalu berat. Lo bayangin nggak sih? Lo dibayar mahal banget ya. Iya. Lo dibayar mahal banget. Gaji lo tuh miliaran rupiah kalau dirupiahin Iya. per minggu Per gitu minggu, ya. iya. Per minggu. Terus lo komplain. Ada 2 kemarin komplainnya. 1, latihan terlalu berat. 2, terlalu lama coach. Jadi kan lagi winter. Iya. Winter itu kan pasti kalau di Inggris itu kan jam 4 udah Gelap. Iya. kan. Jadi mereka protes karena latihannya kelar ketika udah gelap gitu. Iya. Orang pas baca kan anjing gitu kan. Gue kalau jadi pelatih, I will not accept that. Iya, exactly. Seriously, Iya. I will not accept that. Bahkan yang gue lakukan, ya ini dalam 3-4 match, 5 match terakhir kan si Rangnick ini selalu menurunkan line up yang sama. Gue rasa dia harus berani menunjukkan kembali otoritasnya dengan membangku cadangkan pemain-pemain ini. Kalau gue bilang intinya itu masalah itu bukan di Ronaldo. Karena Ronaldo seperti kita sepakat tujuan dia cetak gol. Artinya dia harus ada yang ngumpan. Dan so far setelah Bruno masuk kelihatan yang ngumpan itu Bruno doang. Nah, ini yang jadi masalah apalagi lu bermain tanpa playmaker. Kalau kayak sistem Ajax lah. Kenapa Donny van de Beek dibilang jelek padahal dia bermain di nomor 10? Karena dia bukan playmaker. Playmakernya dari sayap yang masuk ke dalam. Donny van de Beek cari ruang yang ditinggal oleh striker. Sama kayak Cavani dan Ronaldo sekarang. Nah, kalau dalam sistem 4-2-2 ini salah satu aspek hilang, sebenarnya 2 aspek hilang. Satu, lu nggak benar-benar high press. Kedua, sayap lu tidak mendukung. Ya, selesai. Ditambah passing lu amburadul. Mau gimana lagi? Iya, dan ini membuat MU ada di peringkat berapa sekarang? Peringkat 7. Iya. Lo sekarang udah mau taruhan belum? Enggak. Masih nggak mau taruhan dia. Jadi mau dikatain apapun, Gue udah sekali ketipu sama Arteta, nggak akan ketipu lagi. Jadi MU sekater apapun, Coach Yasin gue ajakin taruhan MU sama Arsenal tinggian mana finishnya tetap nggak mau dia. Tetap nggak mau. Masih nggak yakin. Oke, kita move on ke topik berikutnya soal timnas Indonesia. Ya, kemarin ya sebenarnya kita udah tahu sih nggak setelah leg pertama, leg kedua ya Nggak akan, sulit. Nggak akan juara. Tapi Nggak gue akan tetap juara. sebenarnya gue optimis tetap bisa menang. Dan mereka membuktikan bahwa gini nge, setelah 2 pertandingan selesai, pertanyaan gue hanya satu. What if di leg pertama kita main seperti di leg kedua? Nggak bertahan, nggak ngumpul di belakang, nggak parkir bis, tapi berani ke depan. We still have a chance kalau gue bilang. Iya, cuman kan gol leg pertama itu kan cepet banget gitu. Ya karena lu nunggu bola, lu tunggu jebol, ibaratnya begitu loh. Itu bukan cuma nunggu jebol, itu bener-bener baru mulai, baru semenit Iya, kan pertandingan. betul. Siapa Iya, tuh iya. yang si pemain blasteran ya mereka Philip Roller Ya, nggak tahu. yang rambutnya pirang Iya. gitu ya. Iya dia yang bikin huru-hara. Dia di leg kedua tuh nggak main jadi starter dia. Dia nggak main jadi starter menurut gua kena di awal lalu ya mentalnya goyang lah. Pasti kan mentalnya goyang ditambah memang pemain Thailand menurut gue sih pemain Thailand ya. Dan karena tim itu pun juga udah lama dan juga skillsnya beberapa pemainnya nggak semuanya. Lo model-model kayak Canatip tuh di Indonesia nggak ada pemain kayak gitu kan. Iya. Canatip Songkrasin tuh pernah jadi masuk team of the season-nya J-League. Levelnya udah bukan Asia Tenggara lagi Iya, memang iya, gitu iya, kan. iya. Udah oke banget gitu. Atau yang model kayak Tapi yang Rachel oke Dangda gitu. banget itu kan cuma 1-2. Iya, betul. Tapi di situ sih baru kelihatan ya. Pemain Indonesia itu udah nggak fluid lagi passingnya, nggak kayak pas Iya, lawan Singapura, iya, nggak kayak pas lawan Malaysia. Dan juga ketika dipres sama lawan, itu kena hantem mulu, jadi makin lama makin nggak confident buat passing kan. Iya. Gitu. Akhirnya ya nunggu-nunggu. 20-30 menit pertama itu parah banget. Passing nggak percaya dirinya itu menurun banget. Drop banget, Setelah 30 menit lah baru mereka bisa bermain normal. Cuman kembali lagi, lu kalau bermain bertahan dengan kapasitas pemain lu pas-pasan, lu akan tinggal tunggu jebol aja. Makanya gue bilang, kecuali kalau level tim lu kayak Itali, lu bermain Catenaccio, karena lu memang punya kualitas pemain yang bisa bermain. Kita kan nggak punya, iya kan?
That's why gue agak bingung dan gue kecewanya sama Sintayong cuman itu aja. For the rest ya untuk gue tetap he did a great job, ya kan? Dan dia tetap harus stay, cuman ya mungkin dia pun juga belajar dari situ bahwa kita itu nggak bisa bertahan. Di leg pertama itu ya, kita jangan lupa juga Indonesia itu 2 kali loh golden chance di dalam kotak penalti, itu Irfan Jaya sama Dewangga gitu kalau nggak salah. Yang harusnya itu gol gitu. Yang Dewangga itu Dewangga itu, dia parah, memilih bro. first time kan? Iya, Dia memilih padahal first nggak time. ada orang. Nggak ada orang. Bener-bener nggak ada orang. Ya pemain muda 20 tahun. Iya, gitu. it's okay lah, Iya benar, kan? benar. Sama yang Irfan Jaya sih di depan udah dalam Iya. box tapi bisa ditepis kan? Kalau Irfan itu egois lah. Dia udah bener main berapa kali, berapa match gue perhatiin dia. Untuk gue, he's one of the best player. Lebih bagus daripada siapa, Rumah Kick atau siapa itu. Yang gantiin dia lah. Dia lebih bagus, dia punya speed, dia punya skill. Cuman egoisnya gue nggak tahan. Kalau pemain favorit gue Indonesia tuh Ricky Kambuaya, Mas. Iya. Kambuaya Cuman, tuh Kambuaya etosnya bagus, visinya passingnya bagus. keren banget ya. Shootingnya bapuk ya minta ampun. memang. Bolanya, kalau ada yang nemu bola di Marina Bay, nah itu dari Kambuaya itu. Kacau itu bener shooting-nya. Cuman gue tuh jarang banget lihat pemain Indonesia kayak Kambuaya tuh jarang banget. Dia tuh off the ball movement-nya bagus banget. Passingnya gitu, dia bener-bener kalau yang katanya Iniesta itu kan lo bermain di masa depan kan. Jadi lo tahu orang mau kemana, lo kasih duluan tuh bola tuh. Gue seneng banget sih lihat dia main gitu. Gue juga bilang he's one of the better player lah di Indonesia. Cuman kembali lagi, kalau lu sebagai nomor 10 atau lu bermain lu nggak bisa shooting ya selesai juga. Iya. Kemarin itu ya kita akhirnya jadi juara kedua untuk ke-6 kalinya 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020 banyak banget runner up-nya anjir. Tapi juga pada waktu pulang Indonesia pulang ke Jakarta itu harusnya kan masuk karantina dulu coach. Iya, tapi langsung dikunjungi oleh ketua PSSI kita yang tercinta nih Pak Iwan Bule. Iya. Keren sih memang kalau kita lihat poster ini begitu estetik ya. Ya, kita lihat secara komposisi memang menunjukkan betapa bangganya kita terhadap dirinya ya. Nah, cuman ya gitu tadi kan, jadi harusnya di karantina, tapi ketemu ketum PSSI dulu, baru di karantina gitu. Nggak apa-apa juga, mungkin memang ada ekskuse-ekskuse tertentu lah gitu. Nah, kalau kata Sekjen PSSI gitu, katanya Pak Yunus Nusi ini nggak perlu dipermasalahkan. Kan anak-anak juga udah di bubble karantina sejak tampil di AFF. Yang gua jadi pertanyaan sebenarnya bukan anak-anaknya sih. Yang ketemu sama anak-anak PSSI itu timnas tuh di karantina apa enggak gitu dia kan. Dalam bubble atau enggak gitu. Tapi ya sudahlah gitu ya. Saya yakin bapak-bapak di PSSI kita yang terhormat ini tahu yang lebih baik dibandingkan dengan kita orang biasa ini lah, kita nggak tahu apa-apa lah gitu soal itu ya. Nah, ayo Pak, udah ya, udah. Nah, kemarin timnas kita pas di AFF itu pemain muda terbaiknya itu Pratama Arhan 20 tahun, lemparannya kayak Rory Delap coach. Iya. Walaupun secara defense menurut gue sih suspek ya. Jelek. Iya. Defense attack-nya masih oke lah. Defense gue agak bingung kenapa. Gue tidak bilang dia jelek ya. Tapi kalau gue harus pilih pemain untuk gue yang terbaik, ya sekali lagi gue nggak tahu umurnya. Untuk gue Witan. Iya. Untuk gue Witan, this guy is unbelievable. Skill punya. Kekurangan cuma satu, bodinya terlalu kecil. Betul. Jadi kalau di duel pasti kalah. Cuman bola apapun dia kejar, passingnya bagus, visinya bagus, bisa semua ini pemain komplit. Cuman ya sayang terlalu kecil itu aja. Gue suka sama Witan, gue suka sama Pratama Arhan juga. Tapi menurut gue Pratama tuh Arhan tuh mendingan main jadi sayap aja sih dibanding sering jadi back kiri ya. Betul. Karena defense-nya siapa tuh bisa jadi Gareth Bale. Cuman ada satu sebenarnya pemain muda yang orang tuh banyak yang nyinyirin dia sebenarnya karena sering gagal untuk converting chance gitu. Itu Dewangga sih menurut gua. Dewangga itu main di posisi yang di Indonesia tidak terlalu sering sebenarnya. Lebih dia kan basically regista kan biasa sebenarnya mainnya kan. Mainnya dari dalam crossing passing jarak jauh, umpannya akurat. Dan usianya juga masih 20 tahun juga, gitu. Yang kayak gini-gini jarang, sayang menurut kalau main di Indonesia ya. Iya, mendingan main di luar aja. Nah, cuman emang pemain muda kita ini harusnya mainnya di negara mana gitu. Kita lihat Egy itu main di Serbia sekarang.
Egy main di Serbia, Witan main di Polandia. Serbia atau Slovakia? Iya, Slovakia. Oh, Slovakia, sorry. Serbia. Iya, Eropa Timur lah ya. Iya. Coach, kan kalau lo bilang pemain Asia tuh main badminton aja. Iya. Kalau Eropa Timur main apa? Nggak tahu. Eropa Timur jadi penjahat di John Wick aja kali ya? Iya. Bener, Apakah mereka harus main di Eropa Timur kayak gitu, main di Korea kayak Asnawi, main di Thailand mungkin kalau level kayak gitu kayak Yanto Basna gitu apa gimana, Coach? Gue bilang kalau level pemain Indonesia ya, Asia Tenggara, itu kalau bisa main di divisi 1 Korea, Jepang itu luar biasa, atau di second tier-nya Eropa, yaitu Eropa Timur. Karena contoh kayak Bagus ya, yang di FC Utrecht. Dia itu main di youth-nya kan, bukan youth, Yong. Tapi Yong itu main di divisi 2. Oke, jadi bukan nama Yong lawan yang senior. Cadangan aja nggak ada loh. Nggak usah main, cadangan aja dia nggak ada. Jadi untuk gue sayang juga pemain kayak begini, karena di usia juga mau 19-20-an. Kenapa dia nggak dipanggil? Atau nggak dikepilih atau kurang bagus atau gimana? Nggak tahu gue juga. Untuk gue agak aneh aja. Cuman ya harusnya dia, gue bilang keluar dari Utrecht karena he's just not good enough. Pindah ke ya Slovakia atau ke Korea divisi 2, Jepang divisi 2 itu masih kalau bisa divisi 1, tapi yang penting pemain muda ini tiap minggu mereka harus bermain. So they can improve. Kalau latihan dong mereka nggak akan. Gue dari itu merasa ya bahwa dibanding kita terlalu ambisius kita ngirim ke Eropa Timur, Eropa Barat apalagi ya. Eropa Barat is too high. Menurut gue ya lo tuh Asia Timur dulu, Jepang sama Korea itu kan liganya udah bertingkat di atas Indonesia gitu kan. Betul. Kalau lo nggak cukup bagus untuk top flight, lo kayak Asnawi main di divisi 2-nya. Iya. Tapi kalau lo mainnya reguler, lo kan pasti dapat pengalaman yang sangat berharga juga gitu. Dan itu sebenarnya yang gue harapkan akan lebih banyak lagi untuk bisa tampil. Koneksi Shin-Taeyong ini kan pasti di Korea banyak gitu ya. Dan gue yakin dia pasti juga merekomendasikan gitu nama siapa-siapa yang kira-kira oke untuk main di sana. Gue sih sebagai penggemar, sebagai supporter timnas Indonesia, gue mengharapkan ya untuk ya kalau ada kesempatan ya diambil aja gitu sama mereka kan. Betul. Dan gue setuju dengan kalau nggak salah statementnya ketua PSIS ya. Dia salah satu pemain dia bilang, gue nggak akan lepas ke klub Indonesia lain mau bayar 1 triliun pun, tapi kalau keluar gue kasih dengan gratis. Dia bilang, gue lupa tentang pemain siapa, tapi pemainnya PSIS lah. Dan gue rasa ini hal yang bagus bahwa udahlah, I give up dengan liga kita. Oke, kalau lo mau maju benar-benar lo harus keluar karena kualitasnya lebih bagus dan di sana mereka kalau pemain keluar negeri tidak hanya belajar sepak bola, tapi juga belajar non teknis lainnya. Disiplin lah, mandiri lah, beradaptasi, budaya baru, bahasa baru, dan lain-lain. Mereka belajar banyak sekali sehingga bisa membuat secara personal itu lebih komplit. Jadi bukan hanya sepak bola aja yang mereka pelajari. Iya, dan sebenarnya tinggal di luar negeri itu kan selama lo bawa sambal ABC kan nggak apa-apa Coach. Iya. Dan zaman sekarang bisa dibeli di mana? Bisa dibeli mana-mana kan ya. Semua bisa lebih bearable lah, lebih bisa dibikin kan. Iya, bener. Daripada zaman dulu, lo tahu sendiri waktu lo pertama kali traveling, gue nggak tahu umur berapa, mau cari apa kan susah banget. Bener. Sekarang di mana-mana ada. Iya. Kalaupun kalau gue lagi di luar, pagi di Eropa gitu kan, mau beli Indomie, orang bilang, oh ini dari Nigeria, oh enggak. Dari Indonesia, di Indonesia. Gue pernah berdebat sama supir Uber di Manchester, orang Nigeria, gitu. Kan ngomongin Indonesia, tuh kan, wah Indonesia di mana? Yang bikin Indomie, dia bilang, no, dia bilang, Indomie is from my country. No, gue berdebat gue. Gue sebagai orang Indonesia merasa jiwa kebangsaannya diusik kan, gitu kan. Dan itu bukan di Nigeria aja. Bukan di Nigeria, iya. Thomas Partey itu suka Indomie. Iya, kayak Indomie, iya. Pokoknya seluruh Afrika kan. Iya. Kita luar biasa Indomie ini. Cuman gue larang pemain gue makan Indomie. Yang makan Indomie ya kita aja sih sebenarnya. Kalau atlet jangan lah. Nah, ngomong-ngomong soal yang tadi suka Indomie ya, Thomas Partey. Lo kan memuji-muji Thomas Partey kemarin ya pas lawan Manchester City kan. Tapi Man City kalah juga. Sorry, menang. Arsenal kalah juga dari Man City. Yang jadi wasit siapa kemarin? Edwell bangsat. Stuart Atwell ya? Stuart Atwell itu yang bola muntah. Yang lari siapa sih main Arsenal? Jadi ada bola muntah ke arah dia. Tapi dia kena blok sama wasit. Martinelli. Ya? Ini kayak main pick and roll basket aja nggak bisa. Iya. Keren banget. Emang Atwell parah banget sih di situ sih.
Sebenarnya gue bilang kasusnya si Odegaard itu gue bilang bukan penalti. Cuman lu harus cek VAR dulu. Kalau wasit di VAR bilang itu tidak penalti, at least lu ambil peluang sebagai wasit, manfaatkan wewenang lu, otoritas lu untuk melihat ke samping. Karena pas Bernardo Silva, you did that. Lu lihat ke samping, lu cek VAR. Kenapa yang Odegaard enggak? Dan untuk gue yang Bernardo Silva itu diving. Itu murni diving. Dan very smart dari Silva. Cuma kelihatan lah. Kalau lu benar-benar perhatikan berapa kali lihat, dia udah jatuh duluan baru ditarik sama Xhaka. Emang Xhaka tolol juga narik. Ngapain, ngerti nggak? Ya Xhaka just being Xhaka aja kan. Iya, makanya exactly. Kan. Ya kan gue sama coach ini sama-sama setuju dan merasa VAR itu harus ada VAR. Oh iya, gitu. Yang lucu adalah kemarin tuh di interview siapa gue lupa. Pokoknya Gabriel Agbonlahor, bekas pemain Premier League, pemain Aston Villa. Itu dia bilang harusnya yang jadi wasit VAR tuh mantan pemain, dia bilang. Harusnya mantan pemain. Karena mantan pemain tuh lebih tahu gitu, yang mana yang harusnya dianggap sebagai sebuah pelanggaran, sebagai sebuah offside dan lain sebagainya gitu. Menurut gua kalau mantan pemain jadi wasit VAR tuh kan orang selalu merasa jadi wasit tuh gampang ya. Iya. Jadi wasit tuh gampang, jadi hakim garis gampang. Lo pernah nggak sih main santai biasa-biasa gitu? Lo Terus jadi wasit. Jadi wasit Pernah. Pernah lo. Ya. Susah kan sebenarnya? Susah. Gue pernah soalnya. Iya, susah itu, Iya, susah. iya, susah. Karena lo harus keep up, lo nggak boleh meleng, dan percayalah ketika kedua tim yang lagi berseteru ini karena dispute, terus ngelihat ke arah lo, gimana nih? Itu kan bebannya tinggi banget ya. Kalau gue jadi wasit kan antar anak buah gue, jadi mereka nggak berani protes. Tapi kalau nggak gampang, gue fine. That's why, karena profesi wasit ini nggak gampang, diciptakanlah VAR itu, ya kan? Cuman kembali lagi, gue bilang VAR tahun ini jauh lebih fair daripada 2 tahun sebelumnya, daripada tahun lalu. Tahun pertama yang paling parah sih. Iya, sekarang benar-benar diberi wewenang. Kalau kena hands yang nggak sengaja dibiarin, that's okay, that's good. Tapi at least lu harus lebih fair, lu harus lihat gitu loh. Kan ini is just 1-2 menit doang. Ini yang membuat orang jadi apa ya? Jadi menilai wasit Inggris ini bapuknya minta ampun karena terlalu banyak double standard. Dan kalau nggak salah ya, itu wasit Inggris itu kan kerjaan full time. Beda sama wasit di Belanda juga full time. Full time juga. Iya. Kalau kayak di Italia apa negara lain itu enggak soalnya. Itu enggak full time. Setahu gue sekarang udah banyak yang full time. Karena gajinya udah gede sekarang. Iya. Apalagi model-model kayak yang botak siapa namanya itu? Bukan, yang botak. Mike Dean itu kan jadi selebriti artis kan dia kan. Jadi selebriti referee dia. Jadi udah sampai ada akunnya sendiri, akun fansnya gitu ada gitu. Terus dia sangat-sangat suka sangat-sangat suka perhatian lah. Lo kalau nonton ya, lo cari aja di YouTube kompilasi Mike Dean pada saat jadi wasit. Itu dia yang jadi primadonanya dia sendiri gitu. Dia sendiri. Nah, abis ini kita punya satu segmen baru yang gue sebenarnya nggak tahu juga secara detail mau ngapain. Tapi kita mau ngomongin wasit Coach abis ini. Ya. Oke? Oke, selamat datang di segmen baru, yaitu segmen What If. Dimana ada ginian tiba-tiba juga. Ini ada pitch invader lah, kalau mau ditangkap sama Stewart ini mah. Biar gak pada bosan nontonnya ya kan? Pengen tahu nggak? Kalau misal tadi kan mereka berdua udah pada komentar tentang wasit tuh harus begini, harus begitu, ya kan? Kita coba bikin mereka, apakah bisa mereka itu bikin keputusan seperti wasit? Kali ini kita udah punya 4 kasus yang mana kita sudah punya pertanyaan dan jawabannya tentunya. Kita akan ngelihat jawaban dari mereka berdua itu benar, salah, atau ngawur sama sekali, atau bahkan nggak ngerti aturannya sebenarnya kayak gimana. Siap? Siap. Ini pertanyaan pertama ya. Lo baca nggak? Ya. Ini penonton gue baca ya? Harus lo bacain. Oke. Baca. Jika kiper menjatuhkan penyerang dalam pertarungan 1-on-1, habis itu lo langsung meniup peluit menandakan bahwa itu penalti. Tapi sayangnya bola tersebut masih bergulir ke dalam gawang. Apakah lo selanjutnya akan mempersembahkan gol tersebut? Enggak. Karena peluit sudah ditiup. Oke. Terus? Jadi bukan gol. Jadi wasit meniup peluit kan dia ada alasan di kepalanya. Nah, keputusan itu harus diberikan. Tapi kalau lu bilang setelah di peluit bola bergulir masuk, itu sebenarnya nggak sah.
tergantung sebenarnya ya. Jadi tergantung si peluit ini ditiup pas kapan dan seberapa dekat sebenarnya si bola tersebut masuk ke dalam gawang gitu. Kalau misalnya nih jaraknya mungkin hanya semeter gitu. Hanya semeter sebelum garis gawang, lalu wasit itu udah niup penalti, tapi itu gol. Kalau gue wasit, gue bakal ngasih golnya. Tapi kalau bola masih jauh, lalu tiba-tiba nih lo di tepi kotak penalti di ujung gitu ya, terus tiba-tiba lo dilanggar, lo penalti, tapi bolanya itu bergulir sendiri, ya gue akan kasih penalti pasti. Kalau lu udah tiup peluit, itu the whole thing harus di stop. It doesn't matter setelah itu apa yang terjadi. Iya, Itu aturannya seperti itu. kalau misalnya bolanya itu hanya deket banget dari garis Ya, gol, still. enggak lah. Menurut Coba gue Feb, tergantung. Coba Feb. Gimana, Feb? Apa, Pak? Solusinya apa? Solusinya apa? Jawabannya? Iya. Jawabannya sebenarnya ini pertanyaan udah relate ya pertanyaannya ya. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini adalah sebenarnya inilah keputusan bodoh dari wasit. Kampret. Jadi kalau misalnya lu ngelihat ada one by one gitu ya, lu terus lu tadi case-nya tadi kayak tepangnya bilang jaraknya mungkin deket, lu harusnya bisa nunda peluitnya dulu. Jadi jangan buru-buru niup peluit. Nah, kalau lu seandainya lu tiup, itu berhenti kan? Nah, itu harus berhenti. Nah, Dan oke, itu jadi harus gua bener hati-hati. dong. Bener. Tapi case-nya ini sebenarnya adalah keputusan bodoh dari wasit. Iya. Wasit goblok. Wasit goblok. Nah, ini teman-teman semua penonton. Ini adalah cerminan dari wasit goblok yang ini. Ini wasit goblok ini namanya. Lo terburu-buru nih fluid kan? Iya. Ini contohnya ya. Jadi wasit nggak boleh terburu-buru tuh poin pertama nih. Pertanyaan kedua. Dalam coin toss, sang kapten yang sebelumnya pernah lokasi kartu merah yang salah nih ya. Itu sengaja bawa kartu merah dan juga kartu merah lo sebagai wasit, sebagai alat banter. Rekan timnya ikut bersorak nih dengan apa yang dia lakuin. Apa yang lo lakuin berdua sebagai wasit? Dimulai dari panggil Gua kartu merah lagi pemainnya. Gua kartu merah lagi pemainnya. Kenapa? Karena dia nggak respect sama wasit. Iya, gua kartu merah lagi pemainnya. Kalau gue jadi wasit, gue akan ketawa aja. Karena this is part of the show. Ngerti nggak? Jadi wasit memang punya 100%, 1000% bahkan otoritas terhadap conduct dari pemain. Tapi he must feel the game, ngerti nggak? Jadi hal-hal kayak gini, itu momen-momen kayak ini bisa diselipin biar membuat suasana cair. Gua akan ketawa. Oke. Udah cukup ya? Cukup. Tunggu, cuman ini pas coin toss ya. Di awal banget berarti ya. Di awal banget. Kalau tadi Pange bilang ya, itu berarti ada satu tim yang mulai pertandingan dengan 10 pemain. Enggak. Gua baru ngeh ini di coin toss ya. Gua baru ngeh ini di coin toss. Kalau dalam pertandingan, iya. Pange bener. Iya, kalau dalam pertandingan, kalau gue sih ketawa. Iya. Lu tetap kartu merah? Enggak, kalau di kalau pas coin toss enggak. Kalau pas coin toss enggak. Ya ini yang bikin pertanyaan goblok ini. Mana ada orang bikin koin kasih kartu merah? Everything can happen, coach. Enggak, kalau ini cannot happen. Ini benar-benar blown, ini benar-benar pandit komputer begini nih. Namanya what if, coach. Kita tidak membatasi limit dari manusia. Namanya coin toss, nggak akan wasit main tarik kartu. Gimana? Jawabannya sebenarnya pertama itu persepsi masing-masing. Iya. Lu berhak memberikan kartu kuning karena mereka itu kan tadi lu bilang itu melanggar dan tidak menghargai wasit. Iya. Tapi lu juga berhak untuk ketawa juga gitu. Jadi bergantung sama situasi yang ada di lapangan secara psikologis. Dan wasit punya statement itu. Cuman bukan dalam coin toss. Soalnya ada kasus juga, coach, di saat tensi masih tinggi-tingginya, kan ada kadang wasit menjatuhin kartu. Iya, pemain bercanda. Iya, kartu merah. Iya. Di kartu merah kan mainnya kan? Ini malah di kartu merah. Pernah kayak gitu. Ya, itu wasit yang terlalu textbook. Iya. Kalau wasit merasa feel the game, justru dia bikin ketawa. Lo bayangin kalau coach jadi wasit nggak? Dia pemain nih kan, pemainnya ngapa-ngapain, cuma baik-baik jalan, baik-baik kan. Dia pikir mukanya kayak bengkoang, dia pikir kan. Kartu merah pasti langsung. Pasti kartu merah. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini coach. Ini mungkin nih kalau ini benar. Bentar, baca dulu. Seorang winger berlari cepat di pinggir lapangan, Gareth Bale. Iya. Saking cepatnya ia susah ngerem dan nabrak asisten wasit lu. Iya, bisa terjadi. Terpental habis itu asisten wasit lu jatuh. Iya. Iya kan? Winger itu masih bisa ngejaga keseimbangannya, lari terus sampai dia nyetak gol. Iya. Jawab pertanyaannya, apakah lo bakal ngesahin gol tersebut? Sah.
Sah gol. Alasannya kenapa, Coach? 1.000.000%. Karena bola masih dalam permainan. Wasit tidak memeluit untuk tidak melakukan tindakan untuk memberhentikan pertandingan dengan peluit. Jadi itu sah. Tapi ini temen lu nyusruk loh. Ya bodo amat, nggak ada urusan. Ini kontennya loh, Coach. Nggak ada urusan. Jangan temen, wasit jatuh pun, seandainya wasitnya jatuh, dia tidak peluit atau apa dan dia masih bisa melihat pertandingan, itu sah. Jadi sah, Coach, menurut lu, Coach? Sah. Dan lu akan tetap membiarkan temen lu cedera nih, Coach? Yalah itu mah gampang itu mah. Kalau lu nggak? Sama sih menurut gua, karena practically kan si Hakim Garis itu berdiri di luar lapangan. Iya. Dia kan berdiri di luar lapangan. Betul. Jadi ketika dia terjatuh, ya agak iba memang prihatin dengan Hakim Garis ya, tapi Cuman prihatin kan ntar aja tapi habis gol. nggak ada alasan untuk Iya. nggak mengesahkan gol tersebut sebenarnya. Kalau offside gimana, Pak? Kalau misalnya ada offside kan Hakim Garis jatuh nih. Oh, Kalau mengirimkan letternya ada offside gitu, Enggak, kalau dia ka- melakukan kalau- aksi-aksi lain yang bisa menimbulkan offside kan Hakim Ya Garis enggak, nggak ada. ini bentar, ini sikonya terlalu cepat ya. Jadi dia nabrak, terus dia seimbang, dia langsung kirim umpan kan, langsung terjadi gol. Iya. Nah sekarang kan ada VAR, kalau offside kan bisa dicek. Iya, benar. Jadi tetap sah. Sah gue sih sama sah. Ini dua orang kok bisa kompak ya sekarang ya? Saya bingung. Saya pengen kamu berdebat kenapa jadi kompak sekarang. Nggak, Jawabannya. karena kita benar. Dan jawabannya adalah betul. Iya kan? Ini hasilnya golnya sah. Iya. Urusan Emang. soal prihatin, dia jatuh cedera itu Nomor belakangan aja. 9, iya. Betul. Dia ngomongnya belakangan aja, betul. Kita tahu bola udah puluhan tahun. Weh. Bukan 1-2 tahun. Yang gue penasaran adalah kan Hakim Garis nih ya, Iya. dia kan lihat tuh pemain lari kan dari sana kan, dia harusnya bisa lihat. Iya. Kalau dia tidak melihat itu lagi giring bola, dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Tugasnya dia tuh ngeliatin Iya, bola iya, soalnya kan, iya, ngeliatin iya. bola bukan Iya. ngeliatin ke sana gitu kan, Iya, iya kan? iya. Jadi kalau HP dia jatuh salah dia sendiri sebenarnya. Iya, benar. Ah, goblok lu. Ayo pertanyaan terakhir. Nah, dalam sebuah serangan balik ada penyerang yang pengen serangan balik cepat gitu ya, dari terus dapat throw Ini in. udah nggak masuk akal. Sebuah serangan balik dan lemparan ke dalam. Gimana serang Jadi balik gini, ada lemparan Out ke dalam? lagi, dia lagi counter attack out bolanya terus melempar. Jadi mau out, Iya. mau counter attack terus dibuang sama main lawan, terus dia Oke. mau quick throw in. Oke. Oke. Mau quick throw in. Terus ada back lawan yang ngalang-halangin. Iya. Ya kan? Si pemainnya malah berpikir taktis kalau dan bikin kalau misalnya si itu jadi pantulan doang. Iya. Habis itu dia nyetak gol pemainnya. Iya. Lo sebagai wasit akan mengesahkan atau enggak? Sah. 1.000.000% sah. Wih. Yang tidak sah adalah kalau dia lempar dia giring bola sendiri. Nah, itu nggak sah. Tapi selama kena sentuh orang lain, entah itu pemain atau lawan, itu sah. Oke. Jadi sah, Coach. Sah. Ini teman di sini soalnya tuh nggak, menurut gua tidak lengkap karena pelempar mengambil langkah taktis dengan melemparkan bola ke arah bek yang menghalangi dan menjadikan pantulan. Setelah itu penyerang langsung mencetak gol. Pertanyaannya si pelempar ini siapa? Ya, dia. Bukan. Maksudnya si pelempar ini apakah dia mengoper bola ke penyerang sehingga penyerang bikin gol atau dia sendiri? Enggak, dia sendiri gini. Gua pegang bola. Iya kan? Lu lawan gue. Iya. Gue lempar ke lu, bolanya mantul Iya. dari badan lu. Iya. Terus gue shoot masuk. Iya. Sah. Oke. Gimana nggak menurut lo nggak? Gol sih buat gue sama sih. Gol. Gol juga. Karena sebenarnya itu yang namanya throw in itu bisa diulangin kalau si pemainnya itu terlalu dekat dan Iya. mengganggu. Sehingga merugikan bagi tim yang lagi Iya. nyerang. Tapi kalau itu ternyata menguntungkan untuk timnya, ya wasit nggak ada alasan untuk bisa ngebatalin itu sih. Kita berikan tepuk tangan untuk dua panik kita di sini. Beneran pinter emang ya. Pep, gue tuh punya piala di rumah, Pep. Jawabannya betul, benar. Tapi dengan catatan kalau misalnya si back ini itu tadi Pange bilang, kalau misalnya dia merugikan, itu back ini berhak diberikan kartu kuning. Iya. Sama seperti ketika tendangan bebas, quick free kick itu dihalang-halangi kan. Iya, itu kuning. Iya. Itu betul. Iya. Jadi lengkap ya penjelasannya luar biasa. Jadi mereka pantas untuk mengomentari wasit ya. Ayo kita komentar lagi minggu depan. Feb, kita ini udah pada level ngomong bola dibayar, Feb. Bukan asal ngomong, Feb. Masa lu masih meragukan kapasitas kita? Lo nggak tahu gue sama Justin dibikin gaji berapa dulu? Udah, gini aja untuk segmen kedua kali ini.
Langsung lanjut ke segmen ketiga. Oke, kita sekarang masuk ke dalam segmen yang paling ditunggu-tunggu, Domba dan Kardus of the Week. Kita mulai dulu dari Domba of the Week. Kambuaya kalau dilihat ini mainnya kayak Frankie De Jong. Dari visi sama misi permainannya kelihatan banget. Menurut gue sih bukan Frankie De Jong, Kece. Menurut gue itu pemain Barcelona dulu siapa namanya, Seydou Keita. Enggak lah, gue secinta-cintanya dengan Indonesia ini lebay. Masih jauh lah dari dong. Cuman ini kan perbandingan apple to apple. Kalau bandingannya dengan rata-rata pemain Indonesia, gue setuju, bagus. Cuman kalau dibandingin dengan luar, enggak lah, masih jauh lah. Oke. Next. Tunggu. Kenapa nemu aja sih anjing? Itu nemu aja gitu. Enggak, Gua aja nomor 28 tuh nemu aja. Gua perlu tahu PP gue. Itu PP gue diambil. Gue perlu tahu konteks nomor 28 gak gol itu siapa maksudnya? Iya, itu gue Oh, Dewa enggak. Dewa enggak pas kemarin Indonesia. Leg pertama yang kotak penalti. Oke. Iya sih bener. Udah mana pakai baju timnas. Anjing orang niat-niat banget ya anjing. Enggak, kalau soal kreativitas netizen nomor 1. Cuman ya gitu, mayoritasnya tolol. Next. Habis itu doang. Habis. Lo nggak masukin yang paling hebat kemarin di tweet. Apa? Kambuaya sama Jordan Henderson di awal karirnya jauh lebih berbakat Kambuaya tuh. Enggak, itu bukan domba kalau ngomong kayak gitu. Tapi kardus sih. Yang ngomong gitu fans Liverpool. Jadi dia bilang kan, apa namanya, Kambuaya. Nggak, soalnya gini, gua tuh nggak counter tweetnya si Hotradero yang bilang Indonesia tuh nggak bakat main bola gitu kan. Gua bilang enggak lah. Kalau bakat mah bakat. Jepang juga dulu kagak jago bolanya gitu kan, mungkin latih gitu. Nah, ada orang yang nimpalin. Dia bilang kalau soal bakat sih, Kambuaya sama Jordan Henderson di awal-awal karirnya jagoan Kambuaya gitu. Itu ya bisa jadi sih menurut gua. Bisa aja. Karena kan kalau ngomongin natural talent orang Indonesia gila-gila sebenarnya kan. Gue juga tidak pernah mengkritik soal bakat karena gue selalu bilang di Belanda yang namanya Ambon, bukan Indo Ambon tapi 100% Ambon, itu puluhan yang pernah main di Liga 1, nggak sampai timnas, tapi di Liga 1. Nah, stok Ambon kita kurang banyak apa sekarang, ngerti nggak? Bener. Cuman kelolanya nggak bener, maka dari itu that's why gue bilang ini bukan masalah bakat. Kalau bakat betul. Ada, tapi bakat is not enough. Iya, benar. Lo kalau ngomongin soal skills basic ya, dribble, lari, Indonesia kurang jago apa coba? Iya kan. Tapi ngomongin tactical knowledge, ngomongin positioning, apalagi visi, visi. Iya. Oke, lama banget kita episode hari ini ya. Tapi menyenangkan menurut gue. Ya, yaudah kali ya. Gue suka segmen itu, wasit. Itu harus sering-sering ada tuh. Wasit. Oke. Next week kita komentarin wasit lagi. Oke. Yaudah kalau gitu, sampai jumpa. Thank you Coach Justin. Thank you. Dadah.